Aku di sini. Kemarin. Copyright. Copyright. Kotaro Creative. Selamat datang di Sanrasan YouTube. YouTuber. Bersama saya Wawan Kotaro. Saya New Crayon. Pertama-tama marilah Kita panjatkan. tidak usah kelamaan bertele-tele ya. Jadi di video kali ini kita bakal membahas tentang isu yang marak terjadi. Ya, isu yang lagi happening, lagi angkat-angkatnya, masih angkat-angkatnya gitu. Tapi kita harus memetik pelajaran dari itu. Betul, kita belajar dari Mr. Ghazali Everybody. Ya, kita di sini nggak bahas NFT. Every day. Everybody. Gak ada headsetnya. Biasanya kalau podcast ada headsetnya, dia tuh untuk dengerin suara lawan yang ngobrol. Ini nggak dengeran soalnya. Orang mulut sama kuping deket kok nggak kedengeran. Iya. Nah, kita memetik pelajaran dari beliaunya. Yo. Ya, karena orang Sudah kaya. Sudah kaya. Ya. Kalau orang kaya beliau. Kalau warga sipil ya di kon-kon ya. Ya, si Fulan. Si Fulan. Ya, jadi pembelajarannya gini. apa? Kalau aku yang lihat dari si Ghazali, kita nggak bicara NFT ya. Dia itu bisa berpola pikir yang berbeda. Contoh gini, dia membuat sesuatu yang belum pernah dia buat, Tapi tidak direncanakan. Niatnya bukan ke situ. Ya. Kan kalau direncanakan, aku mau bikin sesuatu yang ini. beda, foto KTP. Nah, itu Udah direncanakan. udah kan. Kaum oportunis merencanakan itu semua. Iya. Dan jadi hal bodoh juga aku foto KTP di foto ya. Iya. Dan akhirnya ini curiga nanti orang. Nanti komen, jangan buang sampah sembarangan. Maaf. Ini kan biasanya netizen kan gitu kan. Suka mengoreksi diri sendiri gitu. Suka mengoreksi orang lain tapi tidak mengkoreksi diri sendiri. Betul. Itulah netizen. Jadi belajar dari kehebohan Ghazali NFT, Ghazali Everyday, bahwasanya ternyata untuk menjadi kaya tidak perlu terlalu muluk-muluk. Ternyata butuh hanya ketulusan saja. Ketulusan saja ya. Ketulusan dalam artian ya udah nggak usah berharap terlalu muluk-muluk. Nothing tulus lah. Nothing tulus. Gitu. Kayaknya YouTuber pemula juga, dan yang saya petik pelajaran untuk YouTuber pemula adalah berarti sudah terjawab perdebatan kita di tab komunitas sebelumnya. Jangan mengejar uang. Akhirnya apa yang terjadi? Ghazali tidak mengejar uang dan dia kaget gitu. Tiba-tiba bangun tidur dikejar uang 1,5 M. Iya. Dia nggak mengejar uang. Yang dia kejar adalah berkarya loh itu. Berkarya. Dia mau bikin time lapse selama tahun 2017. Iya kan, awalnya gitu kan tujuannya dia kan. Karena untuk dia dokumentasi diri. Betul kan, konsisten? Betul. Terjawab sudah pribadi. Betul ya. Tapi kan itu udah rezekinya. Kan gitu kemarin. Kalau nggak suka ya jangan nonton video channel ini, unsubscribe aja. Iya, mentok-mentok. Iya, tapi kalau bicara ngomong rezeki tapi kalian tidak ada usaha gitu kan, sama aja kan. Ghazali itu usaha mulai dari 2017 dia foto selfie gitu. Untuk yang memang buat kebutuhan, sebenarnya buat apa ya, dokumentasi diri sendiri. Oh, keren nih kayaknya gitu loh. Itu adalah hasil bayaran jerih payah dia, tulus dan juga konsisten. Dengan niat bukan untuk uang, tapi dia pengen membuat sesuatu gitu. Karya time lapse mulai tahun 2017 yang sudah banyak yang melakukan itu sebelumnya. Sebenarnya ada ya kan? Banyak. Ada kok di YouTube itu kan ada juga. Banyak. Udah hal yang bukan yang baru lagi. Bukan yang baru sebenarnya. Tapi karena Ghazali itu tulus, tanpa, bahkan dia berpikir siapa sih yang beli, orang cuman foto saya kayak gini, saya bukan siapa-siapa. Nah, justru yang seperti itu semesta mendukung. Akhirnya semesta mendukung. Iya, akhirnya terjadilah yaitu memang rezekimu. Ya, masuk enggak? Kan berarti benar apa yang kita katakan. Iya sih. Iya. Rezeki itu muncul, rezeki hanya hak orang yang ikhlas dan tulus. Iya. Jadi rezeki itu
Udah biarin aja, jangan terlalu dikejar. Kalau dikejar jadinya bukan rezeki. Everybody. sih. Jadi Iya. makanya pola pikirnya adalah kita bisa mengambil pola pikir Ghazali. Berarti statement mencari rezeki itu salah ya? Bukan salah juga sih. Benang irung. Masuk nang irung. Kopi rasanya. Jadi ya bukan salah juga, maksudnya gini, rezeki ya dikejar, cuman cara mengejarnya jangan Oh, paham. Contohnya gini. jangan seperti itu. Contohnya gini, kita kita mengejar pujaan hati misalkan ya. Mm-mm. Kalau kita terlalu obsesi, ya nggak suka dong orangnya, pasti kan? ya Maksudnya males. apa sih gitu, ilfil kan akhirnya Iya. kan. Nah, tapi kalau ngejarnya itu dengan cara gitu, dengan cara yang halus misalkan apa gitu, pokoknya yang tulus, ikhlas, dapet. Iya bener, bahkan dia yang ngejar. bener. Uang itu seperti wanita ya pribadi sebenarnya. Bener. Kita sebagai laki-laki, uang itu seperti wanita. Wanita semakin dikejar, semakin sok-sokan dia, Bener. semakin apa sih? Karena laki-laki semakin mengejar, semakin jelek wajahnya. Betul nggak? Iya, Jadi untuk meningkatkan kadar kegantengan seorang laki-laki, iya. cueklah dan Cuek. ikhlas. Terus ada yang menarik ya, Apa? sudah jelek semangat. Udah jelek ngejar, tambah jelek pribadi. Sama juga dengan konten. Iya, Udah iya bener. tahu kontennya jelek, masih ngejar-ngejar subscriber. Siapa Iya. yang mau subscribe? Udah tahu Iya. video-videonya jelek ya. Oh, kan? bener. Iya. Jangankan orang lain, dia aja malas Dia aja- nonton. Minimal nonton konten kita diri sendiri lah ya, maksudnya kan bisa dari situ bisa menilai kan gitu Iya. loh. Masa nggak bisa menilai diri sendiri, kan nggak mungkin dong. Orang dirinya sendiri aja tidak mendapatkan manfaat ke videonya sendiri. Iya, Apalagi orang lain. makanya apa ya. Bener. Kadang iya gini. Kalau aku sih proses buat kontennya itu aku pasti nonton ulang. Evaluasi. Evaluasi. Iya. Jadi gini, kalau video ini menurut aku nggak menarik gitu ya, kayaknya ini Nggak nggak jadi menarik upload. juga deh. Nggak menarik juga deh. Hmm. Ya upload tetap aku maksudnya Tetap upload. ikut konsisten lah maksudnya. Tapi ada satu waktu konten yang menarik buat aku, kontenku sendiri yang menarik gitu. Oh Iya. iya. Dan itu kejadian gini man. Dan rame akhirnya. Maksudnya dari penilaian diri sendiri terus konten kita bagus ya. Ini kayaknya potensi nih gitu. Dan akhirnya terjadi upload. Ya alhamdulillah juga seneng gitu loh. Mm-mm. Dari situ loh maksudnya penilaiannya gitu dulu. Kenapa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu susah? Jawabannya adalah kita terlalu drama terhadap angka. Drama. Iya. Jadi karena ada drama gitu. Kenapa harus 100.000 subscriber Iya. baru orang mau nonton Nonton. videonya? Iya. Kenapa kalau dia 0 subscriber orang nggak mau nonton? Padahal sebenarnya bagus. Terjebak dalam drama ini ya pribadi, betul nggak? Drama. Iya. Ya karena itu kan apa? Kesuksesan dan kegagalan adalah drama. Tidak seperti itu. Ada emosional di situ. Bukan Apa sih? bukan kesuksesan, Apa sih? keberhasilan. Keberhasilan. Iya, berhasil dan gagal. Berhasil dan gagal adalah sebuah drama. Iya, makanya saya bilang kan tidak ada YouTuber yang gagal. Yang ada adalah YouTuber berhenti yang upload. bener. Yang ada adalah berhenti upload. Iya. Ketika berhenti ada kesempatan lagi untuk upload, kan gitu. Iya. Ya udah, jangan gini lah. Intinya nggak perbanyak karya dan mengurangi drama itu aja sih. Maksudnya drama dalam artian gini, malas gitu kan kadang ya, nggak konsisten, akhirnya nggak konsisten. Itu kan sebuah drama di situ Iya, kan. makanya kita bisa belajar dari Nggak mau belajar, Nah, karena itu. belajar dari Ghazali NFT. Ghazali Dia tuh nggak NFT. ada drama-drama Nggak jelas. ada drama, dia niatnya itu bukan karena value muncul itu karena muncul yang jujur, value yang jujur itu yang mahal. Dia itu value-nya jujur. Jujur. Maksudnya dia tidak ada niatan apa-apa, dia ya membuat karya tidak berharap apa-apa kan, hanya pengen membuat sesuatu gitu. Iya. Dengan mendokumentasikan pribadinya
foto pribadinya selfie, dia bukan seorang fotografi yang dengan teknis fotografi, ya kan? Dia bukan model, ya kan? Dengan belajar ekspresi, dia tidak belajar angle foto yang menarik itu seperti apa, begini, enggak, dia seperti ini, cuman apa adanya. Dan bahkan ada yang nggak pakai baju loh itu. berasa padahal tidak menjual badannya. Kulit dan badannya tidak menjual badan. Dan ternyata dari itu tadi, orang yang hebat akan kalah dengan orang yang tulus. Orang yang hebat akan kalah dengan orang yang tulus. Iya sih. Jadi sehebat apapun kalau tidak tulus dan tidak ikhlas, angka itu semakin menjauh. Dan akan justru angka semakin besar kalau tidak tulus nih ya. Iya. Angka semakin besar akan semakin stres. Stres? Iya kan? Benar, stres. Iya. Iya benar. Ketika Anda berpola pikir angka, saya harus 100.000 subscriber biar orang lain memuji saya dan mengakui saya. Jadi kebahagiaan Anda itu bergantung sama orang lain. Itu bukan bahagia, jadinya orang yang paling menderita. Ada istilahnya stoikisme, bro. Pernah dengar? Stoikisme itu bahagia yang tidak menggantungkan orang lain, gitu. Oh iya. Misalnya nih, sebenarnya Anda sudah stoikisme, channel Anda sudah stoikisme itu. Iya sih. Anda bikin konten bahasa Jawa, upload, habis itu tidak peduli dengan pendapat orang lain, dan Anda tidak menggantungkan kebahagiaan diri Anda ke orang lain. Jadi Anda bahagia, ya wis itu kebahagiaan Anda. Iya sih. Dari traffic dikit ya. Iya, kalau aku nggak pernah, maksudnya kenapa itu download, kenapa hapus, udah nggak usah ngelihat traffic atau hapus sudah YouTube Studio. Lah aku ganti thumbnail lewat situ. Itu stoikisme, bro. Iya sih. Stoikisme, tidak menggantungkan, tidak terpengaruh dengan komen. Iya. Saya juga masih belajar itu, bro. Enggak, jangan ikut, sakit semua. Enggak, saya mau belajar itu. Mau belajar itu, ya. Saya masih ke bawah. Yang penting pondasinya aja. Pondasinya udah ada dan kuat gitu, baru. Gitu aja sih. Ya misalkan gini, kalau ada mungkin kebanyakan yang bikin channel, yang nonton ini mungkin bikin channel karena memang untuk cari uang sih, misalkan ya mentok-mentok seperti itu kan. Karena ada beberapa komen kemarin lagi kena pandemi karena ini mungkin jalan lain, aku bikin YouTube gitu kan. Ya memang sah-sah aja sih, maksudnya itu adalah sebuah usaha juga sih. Tapi misalkan kalau udah ada pondasi yang kuat, pondasi yang kuat itu dalam artian dari segi finansial ya, maksudnya dari pekerjaan yang lain, dan itu udah setiap bulannya udah dapat gitu ya. Terus tiba-tiba pengen bikin konten, ya udah tulus aja gitu loh. Nggak usah cari-cari yang mentok harus pendapatannya segini karena makanya kayak gini. Balik lagi, ketika membangun channel itu jangan Anda sekali-kali memikirkan untuk mendapatkan uang, karena semakin Anda pikirkan maka yang kebentuk adalah output yang Anda hasilkan di channel Anda itu juga akan bukan malah menghasilkan uang, malah channel Anda itu semakin menyiksa diri Anda. Iya, ini jujur ya. Iya benar. Ini jujur ya. Wawan nih lihat channelku gemes. Sini aku settingin, sini aku bikin pola dan bla bla bla. Enggak usah. Ini yang seneng-senengku. Itu sampai aku serius bener. Ini seneng-senengku udah. Pondasiku untuk saat ini finansial ada, Wan. Mungkin beda dengan Wawan karena memang Wawan full YouTube ya. Kenapa personal sekali Anda? Enggak maksudnya kan bisa dijadikan contoh buat teman-teman nih, buat everybody semua yang nonton kayak ini. Maksudnya ya karena memang ada pondasi lain yang memang tapi kan Wawan juga, aku pengen seperti Wawan juga gitu loh, pengen full YouTube juga gitu loh. Jadi gini, ada step-stepnya, ada ada starting, ada monetizing, habis itu ada organizing, dan habis itu ada investing. Nah ini penting banget, starting. Ini dalam posisi starting. Jadi buat everybody, penonton Kotor Kreatif ini adalah masih dalam tahap starting. Karena kalau tidak starting tidak mungkin nonton channel ini. Nah,
starting ini adalah posisi memulai. Starting ini masih mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke. Nah, starting. Jadi tahapan pola pikir ini harus tahu nih. Starting misalnya. Starting makanya kita kan sering ngomong jangan mengejar uang Oke. di awal karena masih starting. Karena masih starting. Oke. Karena itu akan membahayakan, bukan membahayakan, akan membuat si pemilik channel kecewa. Karena tahapannya, jadi gini, ibaratkan seorang bayi baru lahir. Bayi baru lahir, ya udah peranin sebagai bayi, nangis karena bayi. Iya. Jangan mencoba untuk berlari, Iya benar. patah kakinya, brother. Sama juga seorang YouTuber pemula, starting pola pikirnya adalah jangan ngomongin uang dulu, jangan mengejar uang dulu, karena nggak ada yang dicari. Uang apa? Starting. Uang apa starting itu? Iya. Nggak ada duitnya kan? Iya. Kan nggak dapet bayaran awal-awal. Nah, ketika di awal-awal starting ini, posisi starting ini tahapannya pengen mencari uang, yang terjadi imbasnya adalah outputnya yang jadi korban adalah penonton akan mendapatkan sebuah tontonan yang yang membentuk mindset yang sama dan akhirnya kayak penyakit menular, brother. Betul nggak? Akhirnya secara otomatis yang namanya manusia itu ada ego, sifat dasar manusia kan ada rakus. Nah, karena nyoba cara ini, cara bikin konten tidak bisa, tidak mau belajar, dan akhirnya dia mencari jalan pintas. Apalagi orang Indonesia, jalan pintasnya adalah sub for sub, membeli subscriber, ya kan? Nanti jatuh-jatuhnya kalau misalnya Anda di starting ini mengejar yang namanya uang, bukan malah terkejar, bukan malah dapat, justru uang itu justru Anda tidak dapat uang, Anda malah mengeluarkan uang untuk beli subscriber. Oh. Iya sih. Untuk promo di tab komunitas. Budaya. Yang punya tab komunitas kaya. Gitu ya. Nah, baru kalau misalnya sudah kokoh channelnya, barulah ngomongin udah masuk di step monetizing. Iya bener-bener. Ya kan? Udah ini nih misalnya udah rutin gajian 2 juta, 3 juta. Nah, barulah berpikir bagaimana caranya menaikkan. Kan sudah pengalaman nih. Ngomongin soal konten, editing kan sudah bisa. Ngomongin soal bagaimana videonya direkomendasikan baru udah bisa kan? Nah, barulah ngomongin soal duit. Kenapa ngomongin? Karena duitnya udah ada, brother. Bagaimana gaji AdSense itu diputar lagi, diinvestasikan untuk konten berikutnya. Supaya bisa jadi lebih besar lagi. Iya. Kayak channelnya Mr. Beast itu kan ya? Iya, makanya Mr. Beast itu. Baru kalau sudah monetizing, udah selesai, udah aman keuangan, barulah ngomongin organizing, ngomongin tim. Kan nggak mungkin kita nyuting sendiri, nggak mungkin ngedit sendiri. Biar kita bisa fokus satu, kita konseptor aja. Nah, baru kalau sudah organizing, udah selesai nih, tim udah kuat, tim udah kenyang semua, tim bisa hidup dengan channel Anda misalnya. Sudah jadi ladang pekerjaan yang tetap buat si tim itu. Baru ngomong investing, beli tanah, beli sapi, beli properti, apalah pokoknya terserah, mau bikin usaha dan lain sebagainya. Nah, di situ. Tapi kan kalau channel baru itu kan butuh promosi, Bang. Gitu. Siapa bilang butuh promosi? Promosi itu mengeluarkan duit, brother. Lah iya. Karena kemarin kan pernah kan ada beberapa sentilan-sentilan dari Kotaro Kreatif kan. Wawan juga punya channel gaming ya. Terus habis gitu ini kok dipromoin ke tab komunitas karena memang source yang kita punya itu kenapa tidak kita pergunakan dengan baik, kan berarti gitu kan intinya kan? Kita disediakan tab komunitas masing-masing, tapi kan kita tidak dan itu gratis. Iya kan, iya. Nggak salah kalau menurutku karena kita kekuatan kita yang kita punya itu ya udah dimanfaatin gitu loh. Ya memang dibuat untuk itu. Dibuat untuk itu sebenarnya ya. Sebenarnya. Benar. Udah ada yang gratis. Nah, promosi sebenarnya kita nggak usah promosi. Kita punya karyawan ya pribadi. Karyawan kita di Amerika. Oh iya. Ya itu tadi apa? Karyawan kita bekerja dengan yang namanya algoritma, bener. Iya juga sih. Daripada mempromosikan, ini biasanya orang-orang yang kayak gitu.
itu biasanya orang yang tidak terbiasa di dunia online, orang offline datang ke online. Oh iya sih, iya karena beda penerapan. Berasa dunia online itu penerapannya sama, iya. Secara manual kayak di offline. Iya benar. Oh berarti kalau pengen dikenal orang itu harus ada baleho, harus ada ini. Iya. Enggak seperti itu. Beda. Dunia sudah ngomongin metaverse, kenapa Anda ngomongin baliho? Iya. Kenapa Anda sekarang dan juga itu juga sekarang kayak promo channel yang bikin stiker ditempel-tempelin gitu, stiker udah channel nggak berfungsi lagi. Udah nggak berfungsi, serius itu. Nggak Promosi efektif. itu nggak efektif. Karena algoritma sekarang kan udah canggih banget menurut saya daripada yang dulu ya. Iya. Sekarang lebih tepat sasaran gitu. Bener. Lebih apa ya? Penontonnya betul-betul penonton yang butuh. Penonton mancing ya betul-betul orang yang senang mancing. Penonton masak-masak ya betul-betul orang yang pengen masak ya kan. Udah bener ini algoritmanya sebenarnya. Kenapa dirusak lagi ya kan? Bener. Iya. Nanti kalau dirusak lagi bakalan banyak peraturan-peraturan yang lebih menyusahkan lagi jelasnya akhirnya. Iya, mindset membangun belum ada sayang YouTuber pemula zaman sekarang. Mindset membangun. Kalau YouTube, ngomongin YouTube kan membangun, bukan mencari. Membangun ya. Nah, salahnya pola pikir YouTuber pemula itu mencari. Subscriber cari di mana subscriber? Yes. Subscriber itu nggak suka dicari. Mencari penonton itu ya. Gimana? Subscriber itu sukanya dikasih. Dikasih. Iya. Makanya ngasih apa? Kita harus ngasih apa ke penonton supaya bisa subscribe? Konten lah. Iya benar. Iya. Kasih 10. Jadi kita ngasih 10. Rumusnya kan kita ngasih 10 baru kita bisa mendapatkan 1 dari si penonton. Iya benar. Orang akan subscribe kalau sudah mereka menonton 10 video kita. Jelas sih. Kan berarti udah ketagihan kalau 10. Ketagihan. Kalau masih satu video kayaknya meskipun suka kayaknya masih ragu. Iya. Ini siapa? Karena memang penonton mau dikasih banyak gitu loh. Iya pasti. Mau dikasih banyak dan mereka ngasihnya bakalan dikit gitu loh. Penonton ya itulah pola pikir manusia. Penonton ya memang seharusnya seperti itu memang. Buktinya Anda YouTuber pemula. Anda kan juga penonton. Coba Anda subscribe channelnya siapa? Kalau cuma nonton satu video, kemungkinannya kecil banget kan? Iya. Kecuali artis. Beda. Ngasihnya bukan 10 lagi, udah lebih. Kan artis sudah muncul di film, di sinetron dan lain sebelumnya. Nah, kalau di YouTube ini kan, kalau ngomongin YouTube ini kan kita yang polosan berangkat awal di YouTube. Kita bukan siapa-siapa, kita belum ngasih apa-apa, terus kita minta. Kan ya. Penonton, siapa Anda? Bener. Karena meskipun mereka dari nol, kita sama-sama dari nol kita beda gitu loh kan. Iya. Misalnya tutorial. Kalau tutorial itu belum berhasil memberikan manfaat dan berpengaruh terhadap kehidupan penonton, ya mereka nggak bakal subscribe. Iya. Gimana dapat subscriber banyak? Orang konten-kontennya nggak bermanfaat. Iya. Misalnya konten komedi. Kalau penonton tidak bahagia gara-gara nonton konten Anda, ya nggak bakal subscribe lah. Nah, benar. Iya kan? Iya. Siap. Dah. Jadi intinya ini kan kok malah melebar ya. Kita kan ngomongin kita belajar dari Ghazali ya. Iya, Ghazali. Ya, makanya belajar dari keikhlasan. Iya itu. Ketulusan. Karena kualitas muncul dari ketulusan. Kalau tidak tulus, kualitas akan terhalangi. Penonton ya pengennya nonton yang berkualitas lah. Iyalah. Masa nonton orang naik sepeda motor nggak ngomong terus suaranya angin berubuk terus minta subscribe bantu pengen membahagiakan orang tua. Dari mana? Iya. Gimana orang tua Anda bahagia, Anda tidak bisa membahagiakan penonton ya? Mungkin orang tua Anda mungkin juga tidak bahagia punya anak seperti Anda. Kan tidak bermanfaat. Kontennya cuman apa ini beban nih, beban orang tua ini. Terkenal enggak, malu-maluin iya. YouTuber iya, saya YouTuber, mana kontennya? Konten apa ini? Oke? Iya. Jadi belajarlah konsisten, jangan meminta terlalu banyak ke penonton, tapi berikanlah sebanyak-banyaknya 10 Anda kasih ke penonton. Karena biasanya orang yang paling dekat kita itu kritikannya bakalan nggak terlalu pedes sih. Ya. Kita nonton ini karena kenal.
Karena jangan percaya dah. Karena yang membuat kita sukses bukan orang-orang terdekat kita. Bener itu. Yang membuat orang sukses adalah orang-orang lain yang menghina kita bahkan. Iya. Dan itu emang Buktinya Ghazali Everyday semakin banyak yang menghujat, menghina. Mana kaya dia? Iya. Coba kalau dia dipuji. Wah, Ganteng banget ya. udah selesai. Nggak Sampai di laku. situ. Nggak laku udah. Oke. Oke. Terima kasih banyak.